Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elinda Dwi Pratiwi dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan presentasi tentang dasar-dasar IPA dengan tema sistem peredaran darah. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Anhesya Fansya Permana, Relita Adelia Putri, dan Wayan Reni Setiawati. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini disebut juga dengan sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah ini berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan ini berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan juga untuk beraktivitas. Pada manusia, sistem transportasi atau peredaran darah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Alat-alat peredaran darah. Yang pertama kita bahas tentang pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini mengedarkan darah ke sudut seluruh tubuh manusia. Di dalam badan kita, pembuluh darah terbagi menjadi 2 macam, yaitu pembuluh darah vena dan juga pembuluh darah arteri. Masing-masing memiliki tugas tersendiri. Di mana di situ pembuluh vena itu berwarna biru dan pembuluh arteri itu berwarna merah. Arteri ini merupakan pembuluh darah yang mengalirkan dari darah keluar dari jantung. Bila sampai di jaringan, arteri ini bercabang-cabang kecil yang disebut arteriole. Pembuluh arteri ini bersifat elastis dan darah yang mengalir tekanannya kuat karena memperoleh pembawaan langsung dari jantung. Sedangkan pembuluh darah vena ini merupakan pembuluh yang mengalirkan darah kembali menuju jantung. Pembuluh vena ini menyebar di jaringan bercabang-cabang kecil dan disebut dengan venula. Vena ini kurang elastis bila dibandingkan dengan arteri dan darah yang mengalir tekanannya rendah karena aliran darah pada vena berdasarkan sistem katup dan pompa otot. Vena biasanya terletak di permukaan tubuh di bawah kulit, sedangkan arteri lebih ke dalam. Nah, jadi arteri ini darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena itu pembuluh yang mengalirkan darah kembali menuju ke jantung. Selanjutnya itu perbedaan arteri dan vena. Pada sifat dinding, arteri ini tebal, elastik, kalau vena itu tipis dan kurang elastik. Sifat arah aliran pada arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Sifat darah pada arteri ini banyak mengandung oksigen, kecuali nadi paru-paru. Sedangkan vena banyak mengandung karbon oksida, kecuali vena paru-paru. Letaknya, arteri ini letak lebih dalam, sedangkan vena itu dekat permukaan tubuh. Sifat klep pada arteri hanya satu pada pangkal nadi, sedangkan vena banyak di sepanjang pembuluh. Tekanan pada arteri kuat kalau terpotong darah memancar, sedangkan tekanan pada vena itu lemah kalau terpotong darah menetes. Ini merupakan gambar sistem peredaran darah, pembuluh darah arteri dan vena. Selanjutnya yang kedua itu darah. Komponen utama dari sistem sirkulasi darah manusia ialah darah. Darah itu berfungsi untuk mengangkut zat gizi, oksigen, hormon, dan zat lainnya ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen dan zat gizi akan sulit mencapai seluruh bagian tubuh. Selain itu, komponen darah lainnya juga memiliki peran penting dalam melawan penyakit serta membantu proses penyembuhan luka. Dikutip dari American Red Cross, darah terdiri atas bagian komponen sebagai berikut. Pertama, plasma darah. Plasma darah ini merupakan cairan yang berfungsi mengangkut sel-sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan zat gizi, antibodi, protein, pembekuan darah, dan juga bahan kimia seperti hormon.
Selanjutnya, sel darah merah atau eritrosit. Komponen darah yang bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, sel darah putih atau leukosit. Yang berarti komponen darah yang bertanggung jawab melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur memicu perkembangan penyakit. Selanjutnya yang terakhir, keping darah atau trombosit. Trombosit ini yaitu komponen darah yang memiliki peran penting pada proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Next, jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Segini nih kira-kira ya guys. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot sangat kuat dan disebut miokardia. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan dan juga serambi kiri, bilik kanan dan juga bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung. Fungsi sekat ini yaitu mencegah percampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Terlihat pada gambar tersebut. Next, sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama sistem peredaran darah besar atau sistemik, di mana peredaran darah besar ini dimulai dari daerah yang keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh atau organ bagian atas dan organ bagian dalam. Melalui arteri, darah yang kaya oksigen ini akan menuju ke sistem-sistem organ, maka disebut sebagai sistem peredaran sistemik. Dari sistem organ vena membawa darah kotor menuju ke jantung. Darah kotor dari bilik kanan dan akan dialirkan ke serambi kanan. Selanjutnya akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini merupakan satu keunikan dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida. Urutan perjalanan peredaran darah besar ini secara singkat yaitu bilik kiri ke aorta, lalu ke pembuluh nadi, lalu pembuluh kapiler ke vena cava superior dan vena cava inferior ke serambi kanan. Yang kedua, sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Peredaran darah kecil ini dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas antara dioksigen dan karbon dioksida. Gas oksigen masuk ke dalam sistem respirasi dan karbon dioksida akan dibuang keluar tubuh. Oksigen yang masuk akan diikat oleh darah dalam bentuk HBO, terjadi di dalam alveolus. Dengan secara singkat, sistem peredaran darah kecil ini urutannya yaitu bilik kanan jantung ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, lalu yang terakhir serambi kiri ke jantung. Terdapat gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama itu hemofili. Hemofili ini merupakan penyakit yang mengakibatkan darah tidak membeku secara genetis. Yang kedua, anemia. Ini merupakan penyakit kekurangan darah yang terjadi karena infeksi kuman. Yang ketiga, leukemia. Leukemia ini merupakan penyakit di mana pertambahan sel darah putih secara tidak terkendali atau abnormal. Sekitar 5.000 meter kubik, sekitar 500.000 mm kubik darah. Yang keempat itu varises. Biasanya varises ini merupakan penyakit pelebaran pembuluh darah, biasanya di tangan ataupun di kaki. Yang kelima, hipertensi.
Hipertensi itu merupakan penyakit di mana terjadinya tekanan darah tinggi. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.